Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali dalam agenda Idari TV ya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan berkah, barokah, ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah dengan adanya majelis ilmu, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya kelak. Amin. Selawat dan salam tentunya tak lupa kita ucapkan bil lafzin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, dengan harapan, dengan doa kita bersama, semoga kita di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari itu tidak ada syafaat yang bisa menolong kita kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa Idari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda sekalian? Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Kami doakan semoga pemirsa Idari TV diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekeluarga, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kesulitan musibah wabah corona hari ini. Dan selanjutnya kita doakan semoga para pemirsa Idari TV dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ridhonya dan berujung kepada jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Idari TV, kita berjumpa kembali di sini dalam program Mutiara Islam menuju peradaban mulia bersama Idari TV. Pemirsa Idari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja pada sore kali ini ya, kita mengangkat tema yaitu menyusul Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke surga. Ini tema ini sengaja ya, bukannya tidak sengaja. Sengaja karena sekarang ini tidak sengaja lagi viral ya, jadi tema kita sengaja yaitu menyusul Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke surga. Kenapa kita ambil tema ini? Karena ini tema penting sekali. Dalam hal susul menyusul ini adalah sesuatu yang disukai oleh manusia. Dalam hal susul menyusul ini adalah sesuatu yang lumrah dilakukan oleh seluruh manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki panca indera, memiliki akal, dan tentunya manusia bertingkah laku itu sesuai dengan pemahaman, maklumat, informasi yang dia dapatkan. Nah, maka dari itulah ya, menyusul Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke surga adalah sebuah harapan yang sangat dirindukan oleh seluruh umat manusia sebenarnya ya. Terlebih lagi adalah umat Islam ya. Terlebih lagi adalah umat Islam. Jika ada umat Islam yang tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan untuk menyusul Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke surga, maka umat Islam tersebut, orang tersebut dipertanyakan, dipertanyakan, bukan persoalan keimanan lagi, namun dipertanyakan ya, ke akal sehatan begitu ya. Makanya sejatinya umat Islam itu menaruh harapan besar di atas harapan, segala harapan, agar mampu, agar bisa menyusul Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke surga. Baik pemirsa Idari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama
para ustadz sekalian sudah banyak menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW adalah orang yang maksum, bermakna orang yang terbebas dari kesalahan, terbebas dari dosa. Dan tentunya ketika itu dimiliki oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pasti dijamin masuk ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pemirsa dari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami, meyakini ini, bahwasanya Rasulullah dijamin oleh Allah dengan surga, maka tentunya kita umat Islam ini berkeinginan besar untuk menyusul Rasulullah SAW ke surga, ke jannahnya. Nah, maka dari itu ya perlu kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Apa artinya? Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, lahum, bagi mereka, jannatun na'im, disediakan, dimasukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Nah, tentunya kita sudah mulai terbayang bahwasannya ketika kita memasuki apa yang disyaratkan oleh Allah ini, maka insya Allah ini adalah jalan untuk menyusul Rasulullah SAW ke surga. Apa itu? Yaitu amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Pemirsa dari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu berarti kita sudah memiliki iman di dada kita. Kenapa demikian? Dengan kalimat itu kita menyerahkan, kita bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak disembah, yang berhak ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan syahadat ini kita juga meyakini, mengimani bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk menjelaskan aturan Allah, untuk menjelaskan syariat Allah, dan tentunya kita menjadi saksi yang baik. Kenapa dikatakan saksi yang baik? Tentulah saksi yang baik adalah mempertahankan kebenaran itu, mempertahankan kebenaran walaupun seluruh manusia itu mengatakan ya melawan kebenaran tersebut. Maka jadilah kita termasuk orang-orang yang bersaksi dengan istiqomah. Pemirsa dari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika iman itu sudah ada dalam dada kita, ketika iman itu sudah tertancap dalam kolbu kita, maka insya Allah satu tahapan ya sudah kita dapatkan. Satu tahapan sudah kita lalui ketika kita ingin menyusul Rasulullah SAW ke surga. Apa itu? Amanu. Lalu apakah cukup dengan amanu saja? Apakah cukup dengan syahadat saja? Apakah cukup hanya bersaksi saja? Ternyata dalam ayat tersebut dalam amal soleh, dalam bahasa fikihnya disebut syariat, yaitu bersyariat, beramal soleh, yang maknanya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup ini, ketika kita meyakini sesuatu, ya, mempercayai sesuatu, bersaksi terhadap sesuatu, itu pasti ada tantangan, pasti ada rintangan, pasti ada hambatan.
Begitulah juga ketika Allah mensyaratkan kita beriman, maka Allah juga memberikan ujian, memberikan tantangan kepada kita agar kita beramal soleh, agar kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika iman sudah kita dapatkan, ketika iman sudah kita pegang, maka langkah selanjutnya harus beramal soleh, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir itu menjelaskan atau menuliskan sebuah hadis yang berbunyi demikian. Innallah subhanahu wa ta'ala qala man ahana li waliyan faqad barazani fil adawati abna adama lan tutrika ma indi illa bi'adai maftaratuhu alaika. Yang artinya adalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang menghinakan kekasihku, ia telah terang-terangan memusuhiku. Wahai anak Adam, engkau tidak akan mendapatkan apa saja yang ada padaku kecuali engkau menjalankan seluruh apa yang aku fardukan kepada kalian. Kasihnya, dan Allah gandengkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan yang sifatnya fardu. Kenapa dikatakan penting? Ya, karena ini berhubungan dengan kesaksian yang sudah ada dalam dada kita. Apa itu? Itulah yang disebut dengan iman tadi. Maka ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita sudah mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, maka manalah mungkin kita akan menghinakan kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, dan tentunya ketika itu sudah kita lakukan, maka seharusnya kita melakukan perintah Allah, terutama dalam hal yang fardu. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya anak Adam, dan tentunya kita semua adalah anak Adam. Kita adalah keturunan Adam, bukan keturunan dari teori Darwin, ya, keturunan dari monyet. Ya, kita ini adalah keturunan Nabi Adam, manusia yang mulia. Ya, Allah memanggil bahwasanya, wahai anak Adam, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa yang ada padaku. Apa itu? Tentulah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di sini makna apa-apa yang ada padaku dihubungkan dengan amal fardu, tentulah Allah menghubungkan itu dengan jannahnya, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah sesuatu yang kita inginkan bersama. Kenapa? Rasulullah di surga. Tentunya ini adalah sesuatu yang kita inginkan. Apa itu? Kita ingin ke surga agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Idari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah mengancam anak Adam bahwasanya tidak akan mendapatkan apa-apa sebelum kita itu melakukan fardu, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk perintah yang wajib. Ya. Apa makna? Perintah wajib ini harus betul-betul kita camkan, harus betul-betul di depan mata kita, harus betul-betul menjadi sebuah agenda utama hidup kita. Ya. Maka jika tidak dijadikan agenda utama dalam hidup kita, maka Masya Allah, ya, kita akan termasuk orang-orang yang kecewa nanti di yaumil akhir. Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Allah tidak akan memberikan kemuliaan kepada kita. Terlebih lagi iman kita terganggu dengan apa?
dengan kita memusuhi kekasih Allah, menghinakan kekasih Allah, ya, maka jelas-jelas Allah dengan terang-terang mengatakan bahwasannya barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka betul-betul dia telah terang benderang memusuhiku. Pemirsa Hidayah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks hari ini umat Islam sungguh berat, ya, sungguh berat dalam mencapai tingkatan yang kedua, yaitu amal soleh atau syariat. Ya, kalau dalam tataran yang pertama yaitu iman, insya Allah jika umat Islam berpegang teguh pada imannya, insya Allah, ya, iman tersebut akan berbuah atau produktif, itu akan mendorong dalam amal soleh. Tetapi hari ini tentunya kita bersedih dengan kondisi yang mana umat Islam selalu ditarik, digeret, ya, untuk apa? Untuk beramal atau bertingkah laku yang tidak sesuai dengan jalan untuk menyusul Rasulullah SAW ke surga. Kenapa demikian? Kita menyaksikan dengan gamblang. Hari ini umat Islam diajak dalam berpolitik, ya, berdaulat itu dengan cara-cara demokrasi. Padahal demokrasi itu adalah sesuatu yang haram. Demokrasi itu adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Jelas bahwasannya demokrasi itu seluruh dunia tahu. Di luar negeri maupun di dalam negeri, dalam pelajaran sejarah pun tahu manusia bahwasannya demokrasi itu berasal dari Yunani. Demokrasi adalah ajaran orang-orang Yunani, dan kita paham dalam sejarah dituliskan orang Yunani itu adalah penyembah, salah satu penyembah, kaum penyembah api, salah satu orang-orang yang menolak agama dalam kehidupan. Nah, ini adalah sebuah tantangan yang dihadapi oleh umat Islam hari ini, ya. Dan di sisi lain juga kita merasakan sendiri umat Islam hari ini disuguhi dengan cara-cara berekonomi yang ribawi, ya, berekonomi dengan ribawi. Padahal Allah sudah mengumumkan bahwasannya Allah memerangi orang-orang yang melakukan riba. Nah, jika berdaulat besar bagi diri kita, apakah bisa kita nanti akan menyusul Rasulullah SAW? Apakah bisa kita akan berkumpul dengan Rasulullah SAW di jannahnya, di surga Allah Subhanahu wa taala? Tentulah ini sebuah renungan bagi umat Islam terkhusus, ya. Kenapa demikian? Ya, sesuatu mafhum mukhalafah dari yang difardukan adalah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berujung berakibat kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Saudara pemirsa Hidayah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beramal soleh ini terkadang umat Islam juga diajak untuk apa? Diajak, dihimbau untuk meninggalkan aturan Allah sebagian dan untuk melaksanakan perintah Allah sebagian. Dan ini adalah sebuah jalan yang menjauhkan dari menyusul Rasulullah SAW ke surga. Kenapa demikian? Dalam surat Al-Baqarah jelas-jelas Allah menyebutkan dalam ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa ta'furuna bi ba'din. Apakah kamu mengingkari sebagian ayat Al-Quran dan mengimani sebagian yang lain? Dan jika itu dilakukan, maka kita akan diazab oleh Allah berupa hisyun fid dunya, kehinaan di dunia, dan azab di akhirat kelak. Dan hari ini nyata. Kenapa dikatakan nyata? Sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, ya. Ada orang, ya, yang mengingatkan saudaranya dengan agama, ya, umat atau saudaranya yang lain malah marah dengan mengatakan, sudahlah, kalau di pasar ini jangan bawa-bawa Islam. Nah, ini adalah bagian dari ungkapan tersebut, bagian dari ungkapan bahwasannya seolah-olah agama itu terpisah-pisah, seolah-olah agama itu di masjid, seolah-olah agama itu zikir, seolah-olah agama itu hanya sekitar ibadah mahdoh.
ketika di pasar, di kantor, di tengah masyarakat, di tengah negara, agama itu tidak usah dibawa-bawa. Ini adalah sebuah himbauan atau sebuah ajakan yang jelas-jelas akan menghambat kita, ya, akan menghambat kita untuk menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke surganya, ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa Idari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita juga melihat terlebih lagi hari ini dengan medsos yang sangat luar biasa perkembangannya, ya, yang digandrungi oleh anak-anak muda kita, ya, oleh anak-anak muda kaum muslimin, tentu akan menjadi lebih berat, ya, tantangan bagi anak muda untuk menyusul Rasulullah SAW ke surga. Kenapa demikian? Kita lihat di medsos ini tidak sedikit bahkan jauh dari bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam medsos tidak sedikit, dalam medsos, ya, tidak sedikit bahkan banyak, ya, ajakan-ajakan untuk penipuan, ya, bahkan itu sudah terang-terang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam medsos juga kita ketahui, kita lihat bagaimana ditampilkan, ya, artis-artis yang mengumbar aurat, ya, yang bergaul bebas, yang mana hal itu akan menjadi riskan, bahaya terhadap generasi muda kita. Kenapa demikian? Karena mereka akan menonton, mereka akan melihat, dan mereka akan meniru sedikit banyaknya. Dan ini adalah PR besar kita. Kenapa demikian? Tentulah kita, jika kita ini sayang dengan badan kita, sayang dengan diri kita, sayang dengan keluarga kita, tentunya hal tersebut harus dijauhi. Harus dijauhi, karena hal tersebut adalah suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berakibat apa? Berakibat bahwasannya kita umat Islam akan terhambat, bahkan tidak bisa menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke jannahnya. Pemirsa dari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini yang terpenting bagi umat Islam adalah bagaimana umat Islam ini memahami kembali ajarannya, ajaran Islam tersebut, ya. Bagaimana umat Islam ini memahami ajaran Islam yang betul-betul menyeluruh. Kenapa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 85 tadi jelas Allah tidak menginginkan kita memahami Islam ini sebagian-sebagian. Allah tidak menginginkan kita ini melaksanakan Islam separuh-separuh. Allah tidak menginginkan kita menjalankan Islam ini yang enak-enak tok, yang sulit-sulit ditinggalkan, ya, yang penuh tantangan ditinggalkan. Nah, tentulah kita tidak ingin demikian. Maka pemahaman kembali kepada ajaran Islam yang kafah ini betul-betul harus menjadi objek atau menjadi agenda utama dalam diri umat Islam. Pemirsa Idari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini sedang viral Islam seolah-olah tertuduh, ya, seolah-olah tertuduh ingin mengubah Pancasila, seolah-olah tertuduh ingin mengganti Pancasila, ya, padahal kita saksikan bersama dari rancangan undang-undang HIP tersebut, kita melihat ada hal-hal, ada pasal-pasal yang itu menghilangkan, mendiskreditkan. Pemirsa dari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam agenda kehidupan kita hari ini, ya, tentulah kita ingin menjadi orang-orang yang menyusul Rasulullah SAW ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, ya, kita berpegang pada dua jalan, dua cara, yaitu beriman dan beramal soleh. Beriman, insya Allah kita sudah memiliki, tinggal lagi tambah satu, beramal soleh, yaitu beramal soleh yang kafah, beramal soleh yang totalitas. Dan dalam beramal soleh yang totalitas itulah kita harus memiliki kepemimpinan Islam. Kita harus memiliki kedaulatan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di tangan demokrasi. Kita harus memiliki sistem ekonomi yang bebas dari ribawi. Kita harus memiliki sistem pergaulan yang bebas dari murkanya Allah, bebas dari pergaulan bebas. Dan tentunya kita juga harus memiliki kepemimpinan Islam yang bernama khalifah. Kenapa? Karena hal ini adalah sebuah kewajiban dalam ajaran Islam, ya, dalam kitab
yang saya bacakan tadi dalam kitab Al-Kabir Imam At-Tabrani, bahwasannya jika akhirlah yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pemirsa dari TV, ya, kesadaran pemahaman Islam adalah penting, ya, memperjuangkan itu juga adalah penting, maka tidak ada jalan lain kecuali menempuh jalan itu. Jika ya, jalan iman dan beramal soleh yang kafah, jika kita ingin menyusul Rasulullah Muhammad SAW ke surga. Baiklah pemirsa dari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian atau program ya kajian sore hari ini yang singkat yang bisa menambah, ya, mengingatkan terutama diri saya pribadi dan menambah wawasan kita bersama. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pemirsa dari TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam program Mutiara Islam menuju peradaban mulia bersama Idari TV. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.